atau tukang adzan itu dia harus memiliki suara lantang dan merdu. Ini saya katakan muadzin itu diupayakan orang yang memiliki suaranya lantang dan merdu. Ketika dia mengumandangkan adzan, hati orang tergerak dan datang ke masjid. Kita tahu bahwa Rasulullah adalah orang yang paling alim tentang agama kita. Tetapi ketika mengajak orang datang ke masjid, di dalam berbagai riwayat tidak pernah diriwayatkan Rasulullah adzan. Ajak orang datang ke masjid. Dicarilah di antara para sahabatnya siapa orang yang memiliki kriteria tersebut. Maka ketemulah Bilal bin Abi Rabah. Maka Bilal bin Abi Rabah dikenal sebagai muadzin Rasulullah. Alasannya kenapa Bilal dijadikan muadzin, dia suaranya lantang dan merdu. Ya makanya jadikan muadzin itu memiliki suara lantang dan merdu. Bapak Ibu yang berbahagia, berbicara tentang muadzin, mohon maaf kadang-kadang sering pandang sebelah mata oleh masyarakat, kadang-kadang ya kurang penghormatan. Buktinya ketika muadzin tidak datang, kadang-kadang jarang orang berburu, dibiarkan saja bukan tugas kita. Ya, padahal seorang muadzin itu memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Law ta'lamun nas ma fil nida wa sufil awal." Andai kata orang tahu pahala yang begitu besar yang didapatkan orang yang berada di saf yang pertama dan juga yang akan didapatkan oleh seorang muadzin, dia tidak mendapatkan itu kecuali dengan melalui harus proses diundi. Maka pasti orang kalau tahu berapa waktu ikut undian agar ada di saf yang pertama atau waktu berikut untuk menjadi seorang muadzin. Ya, kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW beliau memohon doa kepada Allah, mendoakan agar para muadzin itu diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini teristimewa sekali seorang muadzin didoakan langsung oleh Rasulullah, mohon kepada Allah agar dosanya diampunkan. Beliau bersabda, "Fa'asyadallahu al-a'imah." Ya Allah luruskan para imam. Jadi imam itu didoakan oleh Rasulullah, ya Allah luruskan para imam. Imam itu bagaikan sopir, kalau dia belok-belok Pak, terus juga dia doakan ya Allah luruskan para imam, wa ghafara lil muadzinin, dan maafkanlah ya Allah dosa-dosa para tukang adzan. Ya, ini luar biasa seorang muadzin. Kemudian dalam hadis yang lainnya, keutamaan muadzin itu, tukang adzan itu dia akan mendapatkan kesaksian yang baik di hadapan Allah nanti di yaumul qiyamah. Seluruh makhluk yang mendengarkan suara adzan, la yasma'u sautahu jinnun wala insun wala hajarun wala syajarun illa syahidalah. Tidaklah mendengarkan suara adzan, apakah itu bangsa jin, bangsa manusia, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan dan sebagainya, illa syahidalah, kecuali akan memberikan kesaksian yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah seorang muadzin di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki kedudukan yang sangat luar biasa. Kemudian yang tak kalah hebatnya berikutnya adalah di dalam hadis disebutkan bahwa muadzin dia akan mendapatkan transfer pahala kebaikan sejumlah orang yang datang ke masjid dan mendengarkan kumandang adzan. Ini luar biasa. Andai kata seorang tadi siapa yang adzan subuh, mendengarkan adzan subuh, datang sekian banyak orang datang ke masjid subuh ini, dia pahalanya ditransferkan buat muadzin tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Falahu ajru man shalla ma'ahu, dia akan mendapatkan pahala sejumlah orang yang sholat bersamanya. Kenapa? Mereka semua datang ke masjid ini karena sebab dengarkan kumandang adzan. Ya, maka salah satu kiat memakmurkan masjid, seleksilah orang yang adzan tidak sembarangan. Ini adalah sentra yang akan menyadarkan hati seseorang bisa tersentuh dan mau datang ke masjid. Ya.